Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami. Dahulu kala, ketika Brahmadatta adalah sang raja di Benares, Bodhisattva telah lahir sebagai singa yang tinggal di gubah di suatu pegunungan. Suatu hari, dia keluar dari sarangnya dan melihat ke kaki gunung. Di kaki gunung itu membentang sebidang air yang luas. Di sebagian tanah di sekitarnya terdapat sejumlah rumput hijau yang tumbuh di lumpur yang tebal, dan di atasnya kelinci-kelinci, rusa, dan binatang kecil lainnya berlarian dan menikmati rumput-rumput itu. Pada hari itu, seperti biasa, ada rusa yang sedang makan di sana. Saya akan memakannya, pikir si singa. Dengan lompatannya dari sisi bukit, dia menerkam si rusa. Tapi karena si rusa sangat takut, dia berlari tergesa-gesa. Si singa tidak bisa dengan sergapannya. Dia masuk ke dalam lumpur, tepat dia jatuh dan tenggelam. Jadinya dia tidak bisa keluar, dan di sana dia bertahan selama 7 hari. Kakinya terpaku seperti tonggak, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Kemudian muncul serigala yang lagi mencari makanan, melihatnya dan mencoba lari dengan ketakutan. Tapi si singa memanggilnya keluar. Serigala, jangan lari. Saya di sini. Terbenam di dalam rawa-rawa. Tolonglah saya. Si serigala datang. Saya bisa menarikmu keluar, katanya. Tapi saya sangat takut. Anda akan memakanku. Tidak usah takut. Saya tidak akan memakanmu, kata si singa. Malah sebaliknya, saya akan membalas kebaikanmu. Bagaimanapun juga keluarkan saya dari sini. Serigala menerima janjinya, menyingkirkan lumpur di sekitar 4 kakinya. Dan di sekitar keempat kakinya yang terbenam, dia menggali lebih jauh ke air. Kemudian air masuk ke dalam dan membuat lumpurnya menjadi lebih lunak. Kemudian dia masuk ke bawah singa dan berkata, sekarang saudara, satu usaha besar. Dengan suara keras dan mendorong perut si singa dengan kepalanya, si singa mengencangkan semua ototnya dan dengan susah payah merangkak keluar dari lumpur. Dia berdiri di tanah kering. Setelah beristirahat sejenak, dia menceburkan dirinya ke danau dan mencuci serta membersihkan lumpur di badannya. Kemudian dia memburu seekor kerbau dan dengan taring-taringnya dia mengoyak daging si kerbau dan menawarkannya kepada serigala. Serta berkata, makanlah saudaraku. Dan setelah serigala habis makan, dia pun makan juga. Setelah itu, serigala menggigit sepotong daging di mulutnya. Untuk apakah itu? Tanya si singa. Untuk pelayan Anda yang rendah hati, pasanganku, yang menungguku di rumah. Baiklah, kata si singa, juga menggigit sepotong untuk pasangannya. Mari ya saudaraku, katanya lagi, kita tinggal sejenak di puncak gunung, dan kemudian pergi ke rumah betina. Maka pergilah mereka ke sana. Dan kemudian si singa menyuapi si serigala betina. Setelah mereka semua puas, dia berkata, sekarang saya akan kalian. Maka dia membawa mereka ke tempat dia tinggal dan menempatkan mereka di sebuah gua dekat jalan masuk ke kediaman sendiri. Mulai sejak itu, dia dan serigala selalu pergi berburu bersama, meninggalkan pasangan mereka di sarang. Semua binatang mereka bunuh dan makan sampai isi hati mereka. Dia membawa pulang sebagian untuk kedua pasangan mereka. Dan seiring dengan waktu, si serigala betina, singa betina pun mempunyai 2 anak, dan mereka pun hidup bahagia bersama. Suatu hari, timbul pikiran di benak singa betina, sehingga jantanku sangat menyayangi si serigala jantan, sehingga betina dan anak-anaknya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak benar di antara mereka? Saya pikir pasti karena itulah sebabnya apa dia sangat menyayangi mereka. Baiklah, saya akan mengganggu dan menakuti si serigala betina dan mengusirnya dari sini. Maka ketika si singa jantan dan serigala jantan keluar berburu, dia mengganggu dan menakuti serigala betina dan menanyakan mengapa dia tinggal di situ, mengapa dia tidak lari, dan anak-anak singa pun menakuti anak-anak serigala dengan cara yang sama. Si serigala betina pun menceritakan kepada yang jantan apa yang dikatakan singa betina. Telah jelas katanya,
Singa telah memberikan petunjuk kepada kita. Kita tinggal di sini sudah terlalu lama, dan sekarang dia akan menjadi perenggut nyawa kita. Mari kita kembali ke tempat tinggal kita semula. Setelah mendengar ini, serigala jantan mendekati singa jantan dengan kata-kata sebagai berikut. Tuan, kami telah lama tinggal di sini. Telah tinggal lebih dari yang waktu yang diperbolehkan. Ketika kita keluar, singa betinamu menegur dan menakuti pasanganku dan menanyakan mengapa dia tetap tinggal di sini serta menyuruhnya pergi dari sini. Anak-anakmu juga begitu terhadap anak-anakku. Kalau seseorang tidak menyukai tetangganya, dia seharusnya cuma perlu menyuruh pergi dan mengurus dirinya sendiri. Untuk apa perlu mengganggu itu? Sambil berkata, dia mengulangi bait pertama. Yang kuat selalu mempunyai caranya sendiri. Adalah sifatnya untuk berbuat demikian. Pasanganmu keras. Dan sekarang saya takut terhadap apa yang saya percayai dulu. Setelah mendengar ini, singa jantan berputar ke arah singa betina. Istriku, katanya, Anda ingatkah bagaimana sewaktu saya pergi selama 1 minggu dan kemudian membawa pulang serigala ini dan pasangannya bersama? Ya, saya ingat. Baik, tahukah Anda mengapa saya pergi selama seminggu? Tidak, suamiku. Istriku ketika sedang mencoba menangkap seekor rusa, saya melakukan kesalahan dan terbenam di dalam rawa-rawa. Di sanalah saya berdiam, tempat saya tidak bisa keluar 1 minggu penuh tanpa makanan. Nyawaku telah diselamatkan oleh serigala ini. Temanku inilah yang menyelamatkan nyawaku. Teman yang ada pada saat dibutuhkan adalah teman yang sesungguhnya, baik besar maupun kecil. Jangan mencoba lagi menghina sahabatku ini, atau istrinya maupun anak-anaknya. Kemudian si singa mengulangi bait kedua. Seorang teman yang melakukan sesuatu sebagai sahabat, walaupun dia kecil atau lemah, dia adalah kerabatku dan darah dagingku. Dia teman dan saudara. Jangan menghina dirinya, pasanganku yang bertaring tajam. Serigala ini telah menyelamatkan nyawaku. Si singa betina setelah mendengarkan kisah ini, dia berdamai dengan serigala betina dan selamanya hidup bersahabat dengannya dan anak-anaknya. Dan anak-anak dari kedua pasangan ini pun selalu bermain bersama sewaktu kecil. Dan setelah orang tua mereka mati, mereka pun tidak memutuskan persahabatan mereka, tapi hidup bahagia bersama-sama seperti orang tua mereka sebelumnya. Itu saja persahabatan ini bertahan selama 7 generasi.